Hai guys, kembali lagi di Behind the Bricks. Kali ini dengan saya Kim yang akan memperlihatkan sebuah rumah yang namanya Air House, project dari Atelier Likja. Nah, rumah ini terdiri dari 2 lantai dan konsepnya adalah tropical contemporary. Bisa dilihat dari fasadnya sendiri itu warnanya dominan dengan warna dari terakota atau bata, dipadu-padankan dengan warna dari abu-abu. Dan kalau dilihat dari segi materialnya itu ada menggunakan kamprot dan bata tempel. Ada 2 jalan masuk, jadi yang dari sini itu adalah garasi. Kita bisa masuk lewat pintu ini dan itu adalah pedestriannya. Nah, untuk gerbangnya sendiri ini bahannya menggunakan perforated dan hollow. Jadi warnanya warna hitam dan ini nggak berat kok guys, jadi enteng banget. Nah, ini nanti bisa di sliding kalau misalkan mobilnya mau keluar. Untuk garasinya itu muat 2 mobil. Nah, dari tampilannya sendiri ini sudah menggambarkan hal yang sama dengan yang di depan tadi ya. Warnanya rata-rata dengan warna terakota yaitu bata tempel, dipadu-padankan dengan kamprot yaitu warna grey. Di sini kita bisa melihat sebenarnya seperti ada garis. Ini adalah pintu yang dikhususkan yaitu ART-nya untuk masuk dari sini. Nanti di dalam akan saya tunjukkan bagaimana sih caranya dari pintu ini si ART-nya masuk ke ruang servis. Lantainya ini andesit bahannya. Bisa dilihat bahannya itu memang untuk outdoor dan untuk atasnya itu menggunakan struktur baja dengan kisi-kisi yang pastinya kita bisa melihat memang dibikin agar mataharinya tuh dibikin terbagi juga, jadi nggak terlalu panas juga. Kita langsung lanjut ke area yang selanjutnya yaitu menuju ke arah foyer dan tentunya yang tadi saya bilang kita akan memperlihatkan pintu masuk dari pedestriannya di sini. Nah, untuk di sini tuh kita bisa merasakan bahwa memang si arsitekturnya itu sendiri memberikan efek hijau nih. Di sini ada pohon kamboja, terus juga di sini ada rumput-rumputan kecil-kecilan gitu kan. Meskipun memang di sampingnya tuh ada semacam masif nih warna abu-abu. Nah, lanjut ke sini. Ini adalah pintu yang menuju pintu masuk dari pedestrian. Kalau aku lihat sih memang bahannya kan memang sama tuh dengan yang garasi ya. Dan ini nyaman sih untuk 2 orang untuk masuk. Oke. Nah, untuk penggunaan terakotanya masih digunakan. Dan oh iya, di sini kita bisa lihat nih guys dari luar kalau ternyata memang di bagian atas itu ada strip untuk memasukkan cahaya dan itu menerus dari sepanjang lebar dari rumah ini sendiri. Nah, kita langsung lihat masuk ke arah foyer nih guys. Nah, untuk lantainya sendiri masih menerus menggunakan bata tempel. Nah, di sini kita ada tempat area duduk-duduk nih, warnanya juga sama abu-abu. Kita langsung masuk ke area foyer. Nah, untuk pintu utamanya ini itu menggunakan jenis engineering wood dan finishingnya tuh HPL. Seperti bisa dilihat bahwa memang seperti pada umumnya pintu utama itu selalu besar, tinggi dan ini dibikin semacam adanya strip-strip untuk desain biar tidak terlalu plain. Nah, ini adalah ruang dari foyer. Belum ada bangkunya, belum diisi. Tapi kita bisa melihat bahwa memang sudah ditempatkan 1 meja yang terlihat banyak laci-laci. Pastinya ada maksud ya. Kita langsung masuk ke area selanjutnya, teman-teman. Nah, ini langsung dari ruangan yang agak mengecil, kita langsung disuguhkan ruangan yang luas, terang. Dan pastinya bisa kelihatan bahwa unsur-unsur warna sudah dimainkan di sini. Ini untuk lantainya itu sendiri, itu saya merasakan adem ya, meskipun saya menggunakan kaos kaki nih. Ini menggunakan granite tile dari Infinity. Ukurannya 80 x 80, makanya aku lihat sih secara keseluruhan membuat suasana ruang itu terlihat makin luas. Di sini juga kita ada ruangan powder room. Jadi untuk teman-teman yang datang berkunjung ke sini, ini menggunakan kamar mandi yang
ya cukup sepadan ya untuk tamu. Dan untuk lantainya sendiri itu pun senada dengan yang ada di ruang tamu, abu-abu dan berpadu padanan dengan putih, sama dengan yang ada di ruang tamu. Nyaman dan pastinya penggunaan lampunya juga cukup maksimal sih, jadi cukup terang. Oke, kita langsung lanjut ke di sini arsiteknya sendiri itu juga menyediakan tempat untuk pakai sepatu. Di sini bangkunya enak loh, jadi empuk, juga ada rak sepatu. Jadi kalau mau pakai, gitu kan. Kalau mau bukanya seperti ini, ya gitu. Oke, kita langsung lanjut ke area kamar tamu. Ini kita buka ya teman-teman. Nah ini ruang tamunya nih teman-teman. Nah kita langsung bisa melihat bahwa jendelanya itu besar sekali untuk memasukkan udara dan cahaya. Nah ini tembusnya ke area yang tadi taman, teman-teman, yang dari samping living area tadi. Ini juga bisa dibuka nih untuk udara. Nah di sini juga ada kamar mandi yang pastinya dibutuhkan untuk tamu. Jadi ada kamar mandi dalam. Nah bisa dilihat nih teman-teman, kalau warnanya dan tonnya itu sama dengan yang di ruang-ruangan yang sebelumnya. Ada terakota, ada abu-abu. Dan pastinya untuk lantainya sendiri itu menggunakan granit tile yaitu infinity, sama seperti living room. Tadi kan teman-teman ingat kan saya ada bilang mengenai adanya dari fasad depan itu semacam kaca yang masuk ke dalam ruangan rumah yang kelihatan dari depan. Nah itu di sini teman-teman, itu untuk memberikan privacy kepada ruangan ini. Yang biasanya misalkan kalau sebuah ruangan kan taruhnya di jendela gitu kan, nanti taruh di atas biar orang-orang luar tidak bisa melihat ke arah dalam sini, tapi di satu sisi memberikan cahaya ke dalam. Kita langsung lanjut ke area inner court ya teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat bahwa memang arsiteknya sendiri itu ingin menciptakan suasana atau area outdoor yang cukup besar, di mana memang di daerah sini tuh terbuka sekali, jadi air hujan ataupun nanti angin itu cahaya matahari bisa masuk. Nah, kalau ingat tadi yang di depan saya juga sebutkan mengenai pintu masuk untuk ART atau area service. Nah, dari arah sini nih teman-teman pintu masuknya. Nah, terus dari ART-nya masuk, jalan ke area sini, terus nanti tembusnya ke pintu yang ada di rooster tersebut. Jadi rooster itu kalau dilihat sekilas seperti memang dinding yang tembus, tapi ternyata di sebelah sininya tuh ada pintu gitu. Nah untuk di depan kita sekarang ini, teman-teman bisa lihat bahwa memang ini ada dinding yang besar, yang masif, dan ini di finishing dengan teknisnya tuh kamprot. Dan bisa dilihat bahwa tali-tali airnya tuh dibikin sedemikian rupa, memang cukup menarik ya. Nah teman-teman bisa lihat juga kalau di bawah area sini itu disediakan untuk saluran air. Jadi pada saat nanti air hujan jatuh, terus ditampung di atas, terus masuk ke pipa ini, dan akhirnya memang masuk ke area yang di bawah. Jadi airnya tidak akan menggenang dan langsung diteruskan ke saluran pembuangan. Nah kita langsung lanjut ke area yang memang disediakan oleh arsiteknya, yaitu di daerah sini nih. Ini bisa dikatakan tuh semacam area patio gitu loh, untuk tempat duduk, tempat ngumpul, tapi memang bangkunya belum tersedia aja. Nah terus untuk tempat berlindungnya sendiri dibikin ada kisi-kisi nih. Kisi-kisinya itu memang sengaja dibikin agar pada saat cahaya matahari masuk tercipta shading yang menarik seperti ini teman-teman. Nah ini kita bisa lihat nih tadi. Ini adalah rooster dengan pintu yang dibikin, enggak deh, canda, gak keras kok. Dadah. Nah jadi masuk lewat sini ART-nya. Terus menerus ke arah service. Nanti kita bisa lihat dari arah sana ya. Nah teman-teman kita langsung lanjut ke area yang berikutnya nih. Jadi ini ada area makan, yaitu dining. Ini bisa dilihat bahwa menggunakan meja yang masif. Ini bahannya kayu dan bisa muat untuk kurang lebih 8 orang. Dilanjutkan dengan area penyiapannya, yaitu ini terbuat dari stone slab dan ukurannya 1,2 kali 2,7. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa memang area ini tuh bisa memuat banyak orang juga. Dan pastinya dengan ruangan yang ada di bawah meja ini itu ditempatkan untuk bangku atau duduk-duduk gitu. Nah, untuk
di sini kita juga bisa melihat bahwa memang seperti area dapur pada umumnya, ada kulkas, ada tempat penyimpanan. Nah, untuk area masak-masaknya, nah nggak ada kan teman-teman. Padahal sudah disediakan untuk backsplash sama tabletopnya dan bahkan juga cooker foodnya. Nah, ini karena ternyata si ownernya sendiri itu menentukan bahwa sebenarnya areanya mau bersih aja. Jadi untuk masak-masaknya itu ada di area belakang atau nanti area service. Nah, kita langsung lanjut teman-teman ke ruangan ART nih. Ya. Yang tadi kita bilang area service. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa memang di sini tuh sudah ditempatkan ada untuk cuci-cuci, terus untuk masak tadi yang saya bilang awalnya taruh di depan dipersiapkan, ternyata inginnya dilakukan fokusnya hanya di bagian belakang aja. Nah, tadi kan teman-teman ingat kan yang saya bilang ada pintu masuk dari rooster. Nah, ini tembusnya ke sini teman-teman, nanti ART-nya masuk lewat sini gitu. Di sini tuh ada ruangannya tuh ada kamar mandi ART, kemudian ada tempat tidur untuk ART juga, dan ada gudang juga di sini yang pastinya isinya banyak barang-barang. Nah, ada laundry room juga di sini. Nah, untuk di daerah sini nih teman-teman kita bisa melihat bahwa di sini ditempatkan oleh arsiteknya itu untuk area pemopaan dan pemipaan. Jadi pengaturnya ditaruh di situ. Jadi nggak memanfaatkan ruangan-ruangan yang bisa dilakukan. Oke, kita langsung lanjut ke area berikutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita langsung ke lantai atas, kita lihat dulu nih, ternyata di bawah tangga itu arsiteknya juga memanfaatkan ruangan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bisa dipakai untuk area dari anak-anak untuk duduk-duduk, untuk baca. Dan pastinya kalau kita perhatiin memang cahaya yang dari atas itu masuk melalui celah-celah tangga. Dari sini itu juga kita bisa memasukkan udara. Jadi di sini ada knob pintunya bisa dilihat. Kalau dibuka, udara dari luar itu juga bisa masuk ke dalam. Nah, untuk kita langsung lihat ke tangganya ya, karena tangganya sangat menarik nih teman-teman. Nah, tangganya ini adalah dibuat dengan teknik suspended, yaitu suspended stair. Dan ini bahannya bahan hollow, kayunya kayu solid, dan ini hollow yang dilapisi oleh plat. Kalau dilihat secara sekilas memang seperti melayang, memang efek yang ingin diangkat oleh arsiteknya juga. Jadi nggak solid teman-teman. Kita langsung ke atas yuk. Oke teman-teman, ini saat saya naik ke atas tangga, ini saya juga melihat bahwa memang tangganya ini tuh dibikin ada skylight juga di atas, dan itu cukup tinggi ya teman-teman ya. Dibikin kisi-kisi juga, dan untuk memberikan efek agar pada saat mataharinya turun ada shading-shadingnya. Kebetulan mataharinya nih baru mau mulai kelihatan nih. Tuh. Langsung kita lanjut ke lantai 2 teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung lanjut ke lantai 2. Nah di lantai 2 ini kita bisa langsung melihat, kita disuguhkan dengan sebuah balkon yang cukup luas. Kelihatannya memang anginnya enak banget ini. Kita di sini itu untuk orang-orang, untuk kumpul-kumpul, yang pastinya kalau dilihat jumlah orangnya ini bisa banyak. Dan ini adalah salah satu keuntungan di mana kalau rumah kita tidak nempel dengan tangga, kita bisa memiliki balkon yang semewah ini teman-teman. Nah di lantai 2 ini tuh isinya kamar-kamar teman-teman, ada master bedroom, terus ada kamar anak, itu ada kamar anaknya 2, dan ada kamar mandi juga. Nah kita akan melihat kamar anaknya itu yang satu lagi. Untuk yang kamar ini adalah ruangan kamar mandi. Kita langsung lihat ya teman-teman ya. Ini di kamar mandi anak, dan untuk penggunaan materialnya ini menggunakan mosaic tiles. Nah untuk lantai flooringnya sendiri ini masih menggunakan yang sama dengan yang sebelumnya tadi, menggunakan infinity. Untuk tone-nya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu penggunaan warna abu-abu dan putih. Kita langsung lanjut ke area yang berikutnya, yaitu kamar tidur anak. Yes. Nah, untuk penggunaan warnanya bisa dilihat secara umum itu putih. Jadi menimbulkan efek lebih luas. Nah, cahayanya bisa dilihat bahwa memang pengaruh banget ya ternyata jendela yang besar itu ya. Ini bisa dibuka teman-teman kalau misalkan nanti ingin memasukkan udara dari luar.
Untuk penempatannya sebenarnya kalau tadi aku lihat belum disettle sesuai dengan apa yang diatur karena memang penempatannya barang-barangnya belum masuk gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita ke master bedroom, di sini kita bisa melihat adanya void yang cukup besar yang membuat kita bisa terhubung dengan area ke bawah nih. Kita bisa melihat langsung ke area ke bawah dan pastinya memang ini kita mengarah ke inner court yang tadi di bawah yang kita jelasin untuk teman-teman. Nah, menariknya juga bahwa memang udara yang ada dari inner court itu cross ventilation dengan udara yang tadi di balkoni gitu. Jadi memang di sini udaranya tuh terasa mengalir, teman-teman. Ada satu yang kita bisa lihat di sini, teman-teman, yang menarik perhatian sekali. Ada sebuah focal point yang aku lihat bentuknya beda dengan yang lainnya, yaitu lingkaran besar warna hitam. Pasti ini bikinnya susah nih, teman-teman. Aku sih belum kebayang caranya gimana ya. Tembok dibolongin atau gimana. Nah, kita bisa tanya sama arsiteknya nanti, teman-teman. Menarik. Kita langsung lanjut ke master bedroom. Wah, suasananya enak sekali nih. Sejuk di ruangan master bedroom. Nah, masuk dari sini kita langsung melihat ke arah walk-in closet nih, teman-teman. Biasanya kalau walk-in closet itu yang bayangan saya itu ya, itu kayak lemari-lemari kayak solid kayu gitu, wooden. Tapi kali ini kita ditampilkan dengan sebuah kaca yang agak tebal tapi tidak jelas juga ngelihatnya. Jadi dari kaca moru, teman-teman. Menarik sih, jadi kayak ada efek-efek begitu kan. Terus di depan sini, depan saya itu sendiri tuh ada meja rias. Untuk meja riasnya sendiri itu kacanya menarik sekali, teman-teman. Bentuknya oval memanjang ke bawah, memberikan efek yang cukup unik di saat penghuninya masuk ke dalam walk-in closet. Nah, kita langsung lanjut ke area bedroomnya nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan dari kisi-kisi, garis-garis, pattern-pattern yang membuat suasana ruangnya terlihat lebih berbeda. Terus ini menggunakan dari HPL, teman-teman, bahannya. Begitupun juga kayu yang ada di sini. Untuk kamar mandi pasti teman-teman penasaran kan, di mana ya? Ternyata di sini ada pintu kamuflase. Ya, di sini. Oh, ya, sini. Wow, bisa dilihat ya, teman-teman, bahwa memang mataharinya masuk begitu banyaknya. Makanya bisa dilihat bahwa dari kisi-kisi tersebut nih. Nah, untuk area kamar mandi di master bedroom ini, eye catching-nya itu aku melihat adanya mosaic tiles yang bentuknya beda dibandingkan dengan yang ada di bawah. Ini bisa dilihat kalau bentuknya tuh lebih kecil dan lebih memanjang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat juga di bagian area pojok untuk penempatan barang-barang itu ada bagian yang asimetris. Dan memang ternyata bentuk itu dikarenakan memang dari lahannya sendiri gitu loh. Jadi bukan karena arsitek sengaja, tapi menciptakan efek yang menarik loh, teman-teman. Bisa dilihat. Untuk flooring kamar mandi master bedroomnya juga menggunakan dari granit tile infinity, teman-teman. Jadi memang warnanya tuh padu padannya sama, tetap menggunakan warna grey. Kita langsung lanjut ke area master bedroom ke arah luar, arah view. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bahwa memang ada sesuatu yang eye catching nih, teman-teman. Bentar ya, ini kita buka dulu. Ini sliding door, 3 pintu, pelan-pelan, yes. Yang pastinya memasukkan udara, terus cahaya, dan ini semacam balkoni untuk master bedroomnya cukup nyaman sih. Karena nggak seperti balkoni pada umumnya yang kotak aja, ini ada unsur dari bulatnya. Ini semacam bentuk yang memang masif tapi membuat apa ya, bisa duduk di sini kali ya. Nah, ada juga di sini rooster, teman-teman, yang dicat warnanya dengan warna terakota. Jadi seperti untuk menyesuaikan dengan untuk fasad ini, teman-teman. Tadi yang kita lihat di bawah. Ini untuk area duduk-duduk. Ya, balkonnya cukup luas ya, teman-teman ya. Ini kayaknya bukan cuma untuk yang di kamar kayaknya, ini kayaknya untuk semacam private balcony juga nih. Kalau kita bisa melihat ke arah inner court nih, teman-teman. Nah, di bawah dari atas kita bisa melihat, bisa memantau anak-anak yang lagi main tadi di patio di bawah. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk house tour-nya. Kali ini kita akan lanjut berbicara dengan Pak Ivan dari Atelier Klikja. Yuk.
Untuk proyek AR House ini luas lahannya itu sekitar 295 meter persegi, untuk luas bangunannya di 225 meter persegi. Untuk request terkait proyek ini sendiri sebetulnya cukup simpel ya. Dari owner itu mereka menginginkan adanya rumah atau dengan konsep yang bukaan dari depan itu cukup minimal. Jadi lebih banyak di sisi timur dan barat karena rumah ini dia menghadap ke arah selatan. Lalu juga ingin area dalam rumahnya memiliki ventilasi silang atau penghawaan udara yang cukup baik ya. Begitu dan juga untuk si pencahayaannya. Untuk konsepnya ya masih mengarah ke situ juga sebetulnya. Jadi dari ide general tersebut, konsep besarnya mungkin kita ke arah tropis kontemporer. Nah itu yang kita kembangkan lagi. Kita juga coba buat memberikan sedikit unsur wabi-sabi atau japandi ke dalam bangunannya. Jadi itu coba kita combine, kita coba akomodir ke desain tersebut. Untuk penggunaan material sendiri sebetulnya kita menggunakan material yang kita sebenarnya familiar ya dengan iklim tropis di Indonesia. Jadi seperti warna-warna natural atau warna-warna warm dari kayu atau juga batu bata terakota ya. Nah itu coba kita aplikasikan ke bangunannya sendiri. Bisa terlihat dari kayak tembok perimeter kita ada penggunaan bata tempel, lalu untuk area fasad juga kita menggunakan warna-warna abu terang dan juga warna-warna putih sebagai pemberi kontrasnya. Lalu di area dalam kita coba dominasi dengan warna-warna kayu supaya areanya lebih warm. Untuk challenge saat konstruksi atau pada saat mendesainnya itu sebenarnya di awal banget ya. Secara general untuk desainnya sendiri nggak ada masalah, tapi pada saat sebelum mulai konstruksi, jadi bangunan ini sebenarnya berdiri di satu lahan yang pada akhirnya dipisah menjadi dua. Nah, rumah existingnya itu punya atap yang menjadi satu. Jadi sebetulnya lahan ini tuh yang sekarang kan ukuran lebar depannya itu 11 meter. Jadi sebetulnya aslinya itu 22 meter. Jadi ketika dibagi dua atau dipecah oleh pemilik lahan sebelumnya, kita ada challenge untuk membagi atap ini menjadi dua bagian. Nah itu ketika pada saat pemotongan ya, kasarnya saat demolition si lahan ini, lahan sebelah harus kita treat supaya dia bisa punya atap sendiri. Dan ada isu seperti bocor dan lain-lain. Nah itu yang kita handle dulu sebelum kita bisa mengerjakan di lahan ini. Durasi desainnya itu 3,5 bulan, durasi konstruksinya 18, exclude tadi retensi 3 bulan. Jadi total sekitar 21 bulan ya. Lalu untuk budgetnya sendiri itu antara 7-8 juta per meter. Tahun 2023, yang tadi vocal opening atau salah satu jendela yang jadi main point di rumah ini itu kan berbentuk lingkaran dengan diameter yang cukup lebar ya. Itu fabrikasinya tidak bisa menggunakan aluminium biasa. Kita menggunakan besi yang kita bending, lalu kita welding menjadi satu kesatuan dan kita bagi area tengahnya karena pada saat produksi kacanya itu tidak ada yang satu kesatuan. Jadi harus kita bagi dua supaya modulnya itu masuk ke dalam rangka yang sudah kita buat. Oke, kalau untuk melihat portofolio kita bisa cek ke Instagram kita di Atelier Likja, LYKKJA kalau misalkan agak bingung buat pelafalannya. Nanti kita juga ada send message ke kita nanti kalau misalkan butuh portofolio atau PDF nanti kita bisa send via WhatsApp.